rather have seen your granddaughter married to Joffrey or Tommen. Snow, this is Sir Jorah Mormont, an old friend. And somehow, wanting to open those lands to easy conquest. That does seem far more likely than... Bust the wall. The wall has kept them out for thousands of years, presumably. I need to go and take one. You asked me to... I thought I'd surprise you by hitting Casterly Rock. 2 or 3. Looked in shops, taverns, brothels. Should have known to come. Tyrion claims you'll have proof. Take it with you. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin serial Game of Thrones Season 7 episode 6. Di episode sebelumnya, Tyrion mempunyai sebuah ide untuk membawa satu pasukan kematian ke selatan agar Cersei bisa percaya atas ancaman yang datang dari balik The Wall. Jon, Ser Jorah, dan yang lainnya akhirnya berangkat menuju utara untuk menjalankan misi tersebut. Sementara itu di Winterfell, Arya terus saja mengikuti Lord Baelys dan mencari tahu apa yang sebenarnya ia rencanakan. Sam dan Gilly akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari Citadel dan membawa beberapa buku dari perpustakaan. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Jon dan yang lainnya dalam perjalanan mencari pasukan kematian. Di perjalanan, Jon kembali teringat saat pertama kali ia ke balik The Wall dan akhirnya bisa bertemu dengan Mance Rayder. Sementara itu, Gendry kembali mengingatkan atas perlakuan kelompok Brotherhood Without Banner kepadanya. Kelompok tersebut meminta maaf karena waktu itu mereka dalam kondisi berperang dan peperangan membutuhkan uang. Jon lalu mengajak Ser Jorah berbicara bahwa terakhir kali ia ke balik The Wall, ia sedang berjuang dengan Sir Jorah Mormont. Ia juga mengatakan bahwa ia telah membalaskan perbuatan para Nightwatch yang memberontak. Jon lalu mengembalikan pedang yang diberikan oleh Ser Jorah kepada Ser Jorah. Namun Ser Jorah mengatakan pedang tersebut telah diberikan kepadanya dan ia tidak berhak untuk mengambilnya. Kembali ke Winterfell, Sansa mengingatkan kepada Arya bahwa dahulu ayahnya selalu memperhatikan di tempat mereka berada. Arya mengatakan bahwa ia sangat mengingatnya. Dahulu ia lebih memilih untuk belajar memanah daripada belajar merajut seperti Sansa. Arya lalu menyinggung bahwa ayahnya telah tewas atas perbuatan Sansa. Arya lalu menunjukkan surat yang ia temukan di kamar Lord Baelys. Surat tersebut berisikan surat yang dibuat oleh Sansa untuk mengajak Robb berlutut di hadapan Joffrey. Sansa mengatakan bahwa saat ia membuat surat tersebut, ia berada dalam ancaman. Arya mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada harus mengkhianati keluarganya. Mereka pun terus berdebat satu sama lain. Namun Sansa mengingatkan bahwa Cersei akan bahagia ketika melihat kita berdua saling bertengkar. Tak lama kemudian, Arya pun pergi meninggalkan Sansa. Scene pun berpindah, memperlihatkan Jon dan yang lainnya berada di balik The Wall. Tormund lalu mendatangi Sandor dan menanyakan dari mana ia mendapatkan luka di wajahnya. Namun Sandor tidak mau mendengarkan Tormund. Tormund juga mengatakan bahwa ia harus cepat kembali ke Winterfell karena ada wanita berperawakan tinggi besar sedang menunggunya. Sandor lalu menyadari bahwa Tormund menyukai Brienne. Tormund berharap bisa menikahinya dan melahirkan anak yang besar yang dapat menaklukkan dunia. Beric lalu mengatakan kepada Jon Snow bahwa ia sangat berbeda dengan ayahnya. Ia menceritakan bahwa dahulu ia diperintah oleh ayahnya untuk memburu The Mountain. Ia juga mengetahui bahwa Jon Snow telah dibangkitkan dari kematian, dan ia juga mengatakan bahwa kita melayani dewa yang sama kepada Jon. Namun Jon mengatakan bahwa ia hanya melayani utara, dan ia tidak mengetahui keinginan dewa tersebut. Mengapa ia dihidupkan kembali? Sandor lalu mengatakan bahwa ia melihat gunung tersebut yang ia lihat di dalam api. Dan ia mengatakan bahwa kita sudah dekat. Scene pun berpindah ke Dragonstone. Daenerys mendiskusikan kepada Tyrion bahwa nanti ia akan duduk bersama Cersei saudaranya untuk membahas gencatan senjata.
Tyrion mengingatkan bahwa Cersei mungkin lebih menginginkan membunuh Daenerys daripada berunding dengannya. Tyrion juga mengingatkan mungkin saat ia berunding dengan Cersei, Cersei akan banyak mengintimidasi Daenerys sehingga ia habis kesabaran. Tyrion juga mengatakan bahwa ketika mereka pergi ke King's Landing, mereka akan membawa seluruh naga dan pasukannya untuk berjaga-jaga apabila ada serangan. Tyrion lalu menyinggung sikap Daenerys karena telah membakar hidup-hidup satu keluarga. Ia mengingatkan kepada Daenerys bahwa ia percaya kepadanya, dan ia berbeda dengan ayahnya Mad King. Tyrion lalu membahas siapakah penerus dari Daenerys setelah ia berkuasa, karena Daenerys tidak bisa mempunyai seorang anak. Namun Daenerys mengatakan bahwa ia akan membahas hal tersebut ketika ia telah berhasil mendapatkan tahtanya. Kembali ke perjalanan Jon Snow, mereka terus saja berjalan dalam badai yang menghampiri mereka. Tormund lalu mengatakan bahwa ada sesuatu di depan mereka, yaitu seekor beruang yang telah disentuh oleh White Walker. Tak lama kemudian, beruang tersebut lalu menghampiri dan menyerang salah seorang dari mereka. Mereka pun lalu bersiap-siap dengan kedatangan beruang tersebut. Lalu tak lama kemudian, beruang tersebut kembali menyerang. Beruang tersebut lalu menyerang Thoros. Namun akhirnya beruang tersebut bisa dibunuh. Thoros terluka parah, ia menolak untuk dibawa kembali. Beric lalu membakar lukanya dengan menggunakan pedangnya. Kembali ke Winterfell, Sansa lalu menanyakan kepada Lord Baelys dari mana Arya mendapatkan surat yang dibuat olehnya. Sansa takut apabila surat tersebut disebar. Orang-orang utara akan kembali ke tempat mereka dan kehilangan kepercayaan pada Jon. Lord Baelys mengatakan bahwa Arya bukan orang seperti itu. Ia menyarankan mungkin Brienne akan bisa menolongnya untuk menjadi penengah di antara perselisihannya dengan Arya. Scene pun kembali berpindah. Jon dan yang lainnya terus melanjutkan perjalanan mereka. Mereka akhirnya bertemu dengan pasukan kematian. Mereka lalu membuat rencana untuk menjebak pasukan tersebut. White Walker dan pasukannya melihat ada api unggun yang baru saja dibuat. Tiba-tiba Jon dan yang lainnya lalu menyergap pasukan tersebut. Jon berhasil mengalahkan White Walker, dan pasukan kematian yang lain ikut tewas. Namun masih ada yang tersisa satu orang pasukan kematian. Mereka lalu mengepung pasukan tersebut dan menangkapnya. Tak lama kemudian, Jon lalu mendengar suara gemuruh yang datang. Ternyata pasukan yang lain akhirnya mendatangi mereka. Jon lalu memerintahkan Gendry untuk kembali ke Eastwatch dan menyuruhnya untuk mengirimkan kabar kepada Daenerys bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Jon dan yang lainnya pun berlari. Mereka lalu terpojok di tengah danau yang membeku. Pasukan kematian terus berdatangan dan mengelilingi mereka yang berada di tengah danau beku. Akhirnya Jon dan yang lainnya terpojok, tak bisa kemana-mana lagi. Sementara itu Gendry terus saja berlari untuk kembali ke Eastwatch. Jon dan yang lainnya akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu pertolongan yang datang. Saat malam tiba, Gendry akhirnya sampai di gerbang Eastwatch. Ser Davos selalu menemuinya dan menanyakan di manakah yang lainnya. Keesokan harinya, pasukan kematian masih saja berdiri, dan Beric menemukan bahwa Thoros telah tewas. Jon lalu menyarankan untuk membakar mayatnya agar ia tidak bisa dibangkitkan lagi. Ser Jorah lalu mengatakan kepada Jon bahwa sebentar lagi kita akan tewas membeku. Ser Jorah lalu menanyakan mengapa saat Jon membunuh White Walker, pasukan yang lain juga ikut tewas. Jon mengatakan mungkin Walker tersebutlah yang membangkitkan mereka. Ser Jorah lalu memiliki rencana untuk mencari White Walker dan membunuhnya agar yang lainnya juga ikut tewas. Namun Jon Snow mengatakan bahwa kita harus tetap menunggu karena harapan kita satu-satunya adalah Daenerys. Namun Beric mengatakan bahwa kita harus membunuh Night King dan ini mungkin alasan para dewa telah membangkitkannya. Kembali ke Winterfell, Maester Wolkan mendatangi Sansa dan memberikan surat yang datang dari King's Landing. Surat tersebut berisikan undangan kepada Sansa untuk datang ke King's Landing. Sansa lalu menyuruh Brienne menjadi perwakilannya pergi ke King's Landing. Namun Brienne menolak hal tersebut karena akan sangat berbahaya meninggalkan Sansa sementara Lord Baelys masih berada di Winterfell. Namun Sansa mengatakan bahwa ia bukanlah lagi seorang anak kecil dan harus setiap saat dijaga. Akhirnya Brienne pun pergi dari Winterfell untuk menjalankan tugas dari Sansa. Surat dari Gendry pun akhirnya sampai di Dragonstone. Daenerys akhirnya memutuskan untuk pergi seorang diri untuk menyelamatkan Jon dan yang lainnya.
Namun Tyrion menahannya karena apabila ia tewas, ia tidak akan bisa merebut tahta Iron Throne. I'm not doing nothing again. Namun Daenerys tetap pergi dan tidak mendengarkan Tyrion. Daenerys akhirnya pergi dengan ketiga naganya menuju utara. Scene pun berpindah ke Jon Snow. Sandor lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah pasukan kematian. Sandor lalu melemparkan batu untuk yang kedua kalinya. Namun tak lama kemudian pasukan kematian mendatangi mereka. Jon dan yang lainnya pun bersiap dengan kedatangan pasukan kematian tersebut. Lalu tak lama kemudian pertempuran pun dimulai. Jon dan yang lainnya jelas kalah jumlah, namun mereka terus bertarung. Pasukan kematian terus saja berdatangan ke arah mereka. Jon mengatakan kepada yang lainnya untuk segera mundur. Tormund pun terus diserang oleh pasukan kematian. Namun tak lama kemudian Sandor pun menyelamatkannya. Mereka terpojok di tengah danau, sementara pasukan kematian terus berdatangan ke arah mereka. Namun tak lama kemudian Daenerys pun akhirnya sampai dan menghancurkan pasukan kematian tersebut. Jon dan yang lainnya pun akhirnya segera menaiki Drogon. Namun Jon menghalau musuh yang datang. Sementara itu Night King lalu mengambil tombaknya dan ia lalu melemparkan tombak tersebut ke salah satu naga Daenerys. Akhirnya naga tersebut lalu tewas oleh tombak yang dilemparkan oleh Night King. Daenerys yang melihat kejadian itu pun hanya bisa terdiam. Sementara itu Jon lalu berhadapan dengan Night King. Ia lalu mengatakan kepada Daenerys untuk segera pergi. Jon diserang oleh pasukan kematian dan ia tenggelam di danau tersebut. Akhirnya Daenerys pun lalu pergi dari tempat itu, meninggalkan Jon Snow. Namun tak lama kemudian Jon Snow berhasil selamat dan keluar dari danau. Jon yang berhasil selamat, tak lama kemudian pasukan kematian mulai mendatanginya. Namun tak lama kemudian Paman Benjen pun datang menyelamatkannya. Paman Benjen menyuruh Jon untuk segera pergi, sementara ia lalu melawan pasukan kematian seorang diri. Akhirnya Sandor dan yang lainnya berhasil sampai di Eastwatch dan membawa pasukan kematian tersebut bersamanya. Sementara itu Daenerys berada di atas The Wall dan masih menunggu apakah Jon selamat atau tidak. Saat Daenerys akan pergi, ia mendengar ada suara trompet yang menandakan ada seseorang yang datang mendekati The Wall. Dan ternyata orang tersebut adalah Jon Snow. Jon Snow akhirnya bisa diselamatkan dan ia pun akhirnya dirawat. Kembali ke Winterfell, Sansa lalu memasuki kamar Arya. Ia menemukan banyak topeng wajah yang disimpan dalam tasnya. Namun tak lama kemudian Arya pun datang. Sansa lalu menanyakan apakah yang berada di tasnya dan dari manakah ia mendapatkannya. Arya mengatakan bahwa wajah tersebut adalah wajahnya. Ia mendapatkan keahlian tersebut saat ia berada di Braavos. Arya juga mengatakan bahwa ia bisa berubah menjadi siapa saja. Arya lalu mengatakan bahwa ia tertarik untuk menjadi Lady of Winterfell dan yang ia butuhkan hanyalah wajah Sansa. Jon akhirnya tersadar. Ia lalu meminta maaf kepada Daenerys atas kematian dari naganya. Daenerys mengatakan bahwa kini ia mempercayai Jon karena akhirnya ia telah melihat pasukan kematian. Dan ia berjanji kepada Jon bahwa ia akan menolongnya melawan pasukan tersebut. Jon lalu mengatakan bahwa ia akan berlutut kepada Daenerys dan orang-orang utara juga akan mengikutinya. Scene terakhir sebelum episode ini berakhir, pasukan kematian lalu mengangkat bangkai naga Daenerys yang tewas dari dasar danau. Night King lalu datang mendatangi naga tersebut. Ia pun lalu menyentuh bangkai naga tersebut dan membangkitkannya kembali. Berakhir sudah episode 6 season ke-7 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.